teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami Agape Abelita, Kania Milka, dan Sonia Nola akan menjelaskan tentang gagasan atau fakta dan opini yang ada di dalam artikel. Selamat menyaksikan. Pengertian artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam masalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Pada umumnya, artikel ditulis karena penulis ingin menanggapi berbagai macam fenomena yang terjadi. Artikel berbeda dengan berita. Artikel menawarkan wawasan baru baik berupa teori maupun keterampilan atau alternatif pemecahan masalah. Artikel berupa tulisan yang bertemakan berbagai bidang, seperti kebudayaan, perekonomian, teknologi, pendidikan, maupun politik. Setiap artikel memiliki topik. Artikel juga memiliki pokok pikiran. Melalui pokok pikiran tersebut, Anda bisa menyerap informasi dengan baik. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, mengandung gagasan aktual. Yang ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang ketiga, bukan merupakan hasil plagiat. Yang keempat, mengungkap masalah dan pemecahannya. Yang kelima, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Yang keenam, menampilkan identitas atau nama penulis. Jenis-jenis artikel dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan isi artikel dan berdasarkan sudut pandang penulis. Yang pertama, berdasarkan isi artikel. Artikel praktis. Artikel praktis mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Yang kedua, artikel ringan. Artikel ringan membahas masalah yang ringan dan tidak butuh pemahaman yang mendalam. Biasanya, penulis mengemas artikel ini dengan humor atau memberi kesan menghibur pembaca, tapi isinya tetap informatif. Yang ketiga, artikel opini. Secara umum, semua artikel adalah opini. Jenis artikel ini hanya ada dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Penempatan khusus ini seperti di pojok, kolom tajuk rencana, dan lain-lain. Dalam penulisan artikel ini, penulis menanggapi, memprediksi, dan menganalisis suatu peristiwa. Biasanya, artikel ini membahas suatu permasalahan secara mendalam. Artikel opini memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas khalayak. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini lebih berat dari artikel lainnya. Artikel jenis ini berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya seperti skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Ciri khasnya yaitu penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Biasanya artikel ini dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Bedanya, artikel lain biasa menggunakan bahasa populer, sedangkan artikel ini harus memakai bahasa baku atau ilmiah. Beberapa orang menyebutnya sebagai artikel ilmiah. Yang kelima, artikel religi. Artikel ini yaitu artikel yang ajaran keagamaan atau keyakinan merupakan topik utamanya. Tujuan utama artikel religi yaitu untuk menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi penganutnya. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang penulis. Yang pertama, artikel deskripsi. Artikel ini berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Artikel deskripsi mirip dengan reportase berita. Bedanya, artikel deskripsi tidak memuat fakta seperti berita. Yang kedua, artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan.
Artikel ini menjelaskan suatu permasalahan dan peristiwa. Biasanya, penulis menjelaskan topik yang berkaitan dengan peristiwa yang relevan. Yang ketiga, artikel prediktif. Artikel yang berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Penulis memprediksikan suatu peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Yang keempat, artikel preskriptif. Artikel ini berisikan anjuran, langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca. Artikel ini berisikan ajakan, imbauan, atau perintah. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Untuk menemukan isi pokok setiap paragraf, sebaiknya kita membaca dan menemukan informasi dalam artikel dengan cermat. Yang pertama, ada menemukan informasi dalam artikel. Jadi terdapat dua jenis informasi dalam artikel, yaitu fakta dan opini. Jadi, tujuan penulisan artikel sendiri adalah memberitahu, informatif, memengaruhi dan meyakinkan, persuasif argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca, rekreatif. Karangan artikel berisi opini atau tanggapan penulis mengenai suatu peristiwa atau masalah aktual berdasarkan fakta di lapangan. Yang kedua, ada membedakan informasi baik berupa opini maupun fakta. Kita dapat membedakan fakta dan opini melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut dapat digunakan untuk membedakan jenis informasi. Jadi, saat kita mendapat informasi yang bersifat opini, kita bisa mencantumkan seseorang yang mengutarakan opini tersebut. Hal ini akan menghindarkan kita dari plagiarisme. Ciri-ciri dari opini tersebut yang pertama adalah berupa pendapat. Dalam KBBI, pendapat merupakan pikiran, anggapan, atau perkiraan seorang tentang suatu hal. Contohnya, ada gudeg adalah makanan yang lezat untuk disantap saat berkunjung di Yogyakarta. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Opini berasal dari hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia tersebut disebut juga sebagai ide. Ide belum diwujudkan secara nyata dalam kehidupan. Contohnya adalah, apabila kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perekonomian akan meningkat. Selanjutnya, bersifat subjektif. Kita bisa mengetahui opini dalam artikel melalui sifat informasi yang disampaikan. Informasi yang bersifat subjektif merupakan opini. Dalam KBBI, subjektif adalah pandangan atau perasaan sendiri. Sifat subjektif adalah kebalikan dari objektif. Contohnya adalah, selain manfaatnya bagi kesehatan, aroma bunga melati juga mengingatkan saya pada nenek yang ada di desa. Yang keempat, belum teruji kebenarannya. Opini yang terdapat dalam artikel belum diuji secara ilmiah. Opini muncul dari hasil pemikiran seorang dari peristiwa yang diamati. Contohnya adalah, kasur yang jarang dibersihkan bisa membahayakan pernapasan karena terdapat debu dan hewan-hewan kecil seperti tungau. Yang terakhir dari ciri-ciri opini adalah peristiwanya belum terjadi. Penulis sering mengungkapkan peristiwa yang bersifat prediksi sehingga peristiwa tersebut belum tentu terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Contohnya adalah dalam kerangka pembangunan pertanian maju dan modern secara bertahap tetapi tetap konsisten. Pemerintah juga akan mengembangkan produksi pertanian berorientasi ekspor. Selanjutnya ada ciri-ciri dari fakta, benar-benar terjadi dan nyata. Yang pertama, ada benar-benar terjadi dan nyata. Pernyataan yang dalam kalimat dianggap sebuah fakta apabila situasi yang dipaparkan benar-benar terjadi. Situasi tersebut dapat kita lihat secara nyata melalui indera kita sendiri, ataupun mendengar dari laporan berita dari orang yang berwenang dan bertanggung jawab. Contohnya, pernah ada kebijakan jalur bebas sepeda motor di Jakarta pada tahun 2014-17. Yang kedua, teruji kebenarannya. Fakta berupa kejadian nyata. Kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya dengan bukti-bukti. Contohnya, data tahun 2012 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat penggunaan BBM untuk sepeda motor 40%, mobil 53%, angkutan umum 3%, dan kendaraan angkutan barang 4%. Yang ketiga, buktinya terpublikasi secara luas.
Fakta bisa muncul dari hasil survei maupun penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, instansi, maupun organisasi kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, ada penyakit tidak menular PTM, termasuk diabetes saat ini telah menjadi ancaman serius kesehatan global. Dikutip dari WHO 2016, 70% dari total kematian di dunia lebih dari setengah beban penyakit. Dari 90-95% dari kasus diabetes ialah diabetes tipe 2. Yang keempat, bersifat objektif. Berbeda dengan opini yang bersifat subjektif, tetapi fakta bersifat objektif. Objektif sendiri merupakan hal umum yang telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contohnya, data Jaminan Kesehatan Nasional juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan pembiayaan pelayanan diabetes di Indonesia dari 135.322 kasus. Dan yang terakhir, ada keterangan waktu dan tempat yang jelas. Fakta dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi. Pembaca dapat mengetahui kebenaran fakta melalui keterangan waktu, tempat, dan jelas. Pembaca juga mengetahui dengan jelas unsur 5W1H dalam sebuah peristiwa. Contohnya, Freedom House, sebuah lembaga independen pemantau demokrasi yang berbasis di Washington DC, pada 2017 merilis laporan tahunan bertajuk Freedom on the Net 2017. Selanjutnya adalah penyusunan opini dalam bentuk artikel. Saat menulis artikel, penulis harus menyusun opini dan fakta ke dalam bentuk paragraf dengan tepat. Yang pertama adalah mengungkapkan opini. Sebelum Anda menyusun artikel, sebaiknya Anda memperhatikan beberapa aspek penting dalam menyusun opini dalam artikel. Aspek-aspek tersebut diantaranya: A. Argumentasi. Argumentasi merupakan bagian terpenting dalam artikel opini. Argumentasi yang Anda kemukakan harus didukung data aktual. Artikel pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu masalah. Argumentasi yang dikemukakan harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Argumentasi yang dikemukakan juga harus memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Yang B adalah bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa harus diperhatikan untuk mengetahui sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan dapat dipahami. Yang kedua adalah pendekatan penyusun artikel. Berikut beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan dalam menyusun opini dalam bentuk paragraf. Yang A ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Dalam hal ini, rincian dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Lalu yang B ada pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Rincian yang bersifat khusus tersebut dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam pendekatan ini, penulis bisa terhindar dari pengambilan simpulan yang tergesa-gesa dan tidak logis. Yang C, pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Penulis bisa mengungkap opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu seperti berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Lalu yang D adalah pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Pesan yang disampaikan dalam artikel dengan pendekatan ini disampaikan secara runtut dan logis. Penulis bisa menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat yang logis. Yang E ada pendekatan spesial. Penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Lalu yang terakhir ada pendekatan topikal.
Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Topik kebakaran hutan bisa menjadi contohnya dan disajikan dari lokasi keberadaan hutan, penyebab kebakaran hutan, akibat kebakaran hutan, dan terakhir penanggulangannya. Analisis unsur kebahasaan artikel. Yang pertama, adverba. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba adjektiva atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Penggunaan adverbia dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi. Sikap eksposisi merupakan sikap menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Adverbia terbagi atas 8 jenis, yaitu yang pertama, adverbia kualitatif, yang mana merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contoh, saya merupakan anak paling rajin di kelas ini. Yang kedua, adverbia kuantitatif, merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Contoh, arisan itu hanya diikuti sedikit peserta. Yang ketiga, adverbia limitatif. Adverbia limitatif merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Contoh, setiap harinya kami mengikuti les tambahan sampai pukul 5 sore. Yang keempat, adverbia frekuentif. Adverbia frekuentif merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contoh, aku sering melihat orang yang kuat memanggul beban berat seperti karung beras di pasar. Yang kelima, adverbia kewaktuan. Adverbia kewaktuan merupakan adverbia yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contoh, Pak Amir baru saja pulang dari Pulau Karimun, Jawa. Yang keenam, adverbia kecaraan. Adverbia kecaraan merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Contohnya, ibu menyiapkan acara ulang tahun ayah secara diam-diam. Yang ketujuh, adverbia kontrastif. Adverbia kontrastif merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Contohnya, jangankan membaca buku sastra, bahkan buku pelajaran saja jarang ia baca. Yang kedelapan, adverbia keniscayaan. Adverbia keniscayaan merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, kita pasti impian. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang dijumpai pada artikel, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh misalnya padahal dan justru. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu seperti sejak dan sebelumnya. Ada pula konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan seperti supaya dan agar. Yang ketiga, kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Beberapa aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik. Yang pertama, istilah umum. Artikel sering membahas suatu bidang tertentu yang memiliki istilah khusus. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, hendaknya penulis menggunakan bahasa yang umum atau menambahkan keterangan pada penggunaan bahasa khusus. Yang kedua, aktual. Khalayak akan tertarik pada artikel yang mengandung unsur kebaruan yang dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini penulis. Penulis dapat menuangkan gagasan baru mengenai suatu peristiwa dan menambah sudut pandang yang baru. Yang ketiga, fenomenal. Sesuatu yang disampaikan dengan kosakata yang kontroversial
di khalayak media akan membuat artikel lebih menarik. Penulis bisa membuat judul yang relevan dengan isi menggunakan kosakata yang fenomenal. Yang keempat, keterangan oposisi merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Pertama, menyusun artikel sesuai fakta. Mengonstruksi berasal dari kata konstruksi. Konstruksi dalam KBBI berarti susunan atau model bangunan, susunan atau hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Istilah mengonstruksi berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi suatu bentuk model atau karangan paragraf yang padu. Dalam menyusun artikel, kita harus memperhatikan konstruksi artikel. Artikel memiliki konstruksi atau struktur sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Judul hendaknya mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Judul harus singkat, 3-5 kata, dan padat syarat makna. Judul mampu menarik dan menggugah orang lain untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Sebaiknya, judul menggunakan istilah atau idiom populer agar menarik. Yang kedua ada pembuka. Bagian pembuka berfungsi sebagai pembuka artikel. Bagian pembuka berisi masalah yang akan dibahas. Usahakan satu paragraf mengandung satu pokok pikiran masalah. Pada bagian pembuka, kita dapat menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri berdasarkan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga ada isi. Bagian penjelas berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Bagian penjelas mengulas lebih dalam masalah tersebut. Di bagian penjelas, penulis bebas menyampaikan opini-opini berdasarkan masalah. Opini-opini yang disampaikan penulis harus berdasarkan fakta yang ditentukan di lapangan. Penulis menghindari opini yang tidak berdasarkan fakta atau seenaknya sendiri. Dengan demikian, bagian isi artikel menyebut aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. Yang ketiga, solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. Yang keempat, teori atau referensi yang sesuai dengan masalah. Dan yang kelima, contoh-contoh pemecahan masalah. Dan yang terakhir, ada penutup atau simpulan, atau tahap yang keempat. Bagian penutup berfungsi sebagai penutup artikel. Bagian penutup berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis harus menggunakan kalimat yang menggugah, bukan memaksakan kehendak kepada pembaca. Sebaiknya, kalimat simpulan mampu membuka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat dengan penulis. Nah, yang kedua ada menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik dan benar. Jika kita belajar menyusun artikel berdasarkan fakta, kita dapat menyusun artikel berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan pengalaman sendiri dan fakta yang terkumpul dari bacaan. Gunakan langkah berikut untuk menyusun artikel. Yang pertama, ada menentukan tema, jadi tema ini harus spesifik agar menarik minat baca. Yang kedua, ada menetapkan tujuan penulisan. Bagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulis secara tersurat, jadi tersirat. Menentukan fakta berdasarkan dengan tema yang dipilih. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Dan yang terakhir ada membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Adapun selain kita memahami langkah penyusunan artikel, kita juga harus paham mengenai penanda-penanda buah opini dalam artikel. Yang pertama ada menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Yang kedua, ada menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga, ada menggunakan kata yang tidak pasti, contohnya mungkin, rasanya. Dan yang terakhir, ada menggunakan kata yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu, sebaiknya saran atau pendapat. Inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah pendapat pribadi ataupun pandangan seorang yang belum benar, hanya berdasarkan seseorang.
Nah, ini dia teman-teman beberapa contoh artikel yang beredar di masyarakat. Yang pertama itu ada tentang pendidikan terhadap kualitas anak di pedalaman. Teman-teman bisa membaca artikel ini. Yang kedua ada berita telur palsu yang beredar di masyarakat. Yang ketiga ada ayo jangan malas cuci tangan biar hidup sehat. Gimana? Udah ngerti belum? Jadi sekian aja ya teman-teman penjelasan kita tentang gagasan atau fakta dan opini yang terkandung di dalam artikel. Selamat berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.